Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya akan membahas mengenai kopi hitam. Kopi hitam tapi perbedaannya menggunakan espresso dan satu lagi menggunakan manual brew. Jadi lebih tepatnya adalah ada yang bilang americano, ada yang bilang long black, sama perbedaan dengan kopi hitam menggunakan manual brew atau filter. Rasanya kayak gimana, bedanya seperti apa, saya coba membahas atau mengupas tuntas di video ini. Mau tahu kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, seperti biasa kita intro dulu. Oke, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Ditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi operasional maupun bisnisnya, hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget dibantu subscribe karena akan membantu saya alias memotivasi saya untuk bikin video-video atau konten-konten berikutnya. Tanpa berlama-lama, kita saksikan video. Jadi di sini karena kita ngebahas dua jenis kopi, saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Ini ada espresso menggunakan house blend kita, house blend kopi pudak. Ini espressonya saya pakai 17 gram. Saya keluarkan jadi espressonya di 30 gram. Lalu satu lagi di sini saya juga sudah menggunakan biji yang sama, cuman ini saya pakai 13 gram. House blend juga sudah saya giling ini ya. Jadi kita seduh kopinya menggunakan manual brew. Kita filter. Ini sorry agak berisik. Ini kita pindahin sini. Kemudian ini kita singkirkan dulu si espressonya karena nih yang ini nanti akan kita taruh sini, yang manual brew akan kita ke sini gitu. Nah, ini sekarang kita bikin versi manual brew-nya dulu. Saya mulai bikin sekarang yang buat filter kopinya dulu ya, udah di sini. Tadi ini udah digiling pakai 13 gram. Ya, ini kita taruh sini. Pak dikit. Gak kelihatan kejauhan. Nah, ini bismillah 13 gram, ini pakai 93. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan biji kopi yang sama-sama house blend. Jadi sebetulnya ini buat espresso, tapi biar adil pertarungannya. Wangi. Oke, biarin belum. Terus ini yang si house blend ini saya ngegilingnya di 23 klik. Ya, jadi kurang lebih biar mirip-mirip, suhunya juga 92 biar nggak terlalu panas. Ini udah 30 detik. Oke. Kita 30 aja ya. 30 di 100. Terakhir nanti di 200. Nah, karena ini kita nyari sama-sama di 200 gram cairannya, berarti kalau misalnya biasanya kalau dikurangin sama biji kopinya tuh kira-kira jadi sekitar 180. Berarti ini karena si espressonya ini 30, berarti nanti kita tambahin air panasnya 150. Jadi si cairan sama-sama 150 kopi hitam. Nah, nanti jadi kita biar fair pertarungannya, rasanya gimana bedanya. Coba kalau berdasarkan teknis harusnya kalau yang manual brew itu dia akan lebih smooth, lebih light, tidak terlalu nendang ya. Harusnya kalau teknisnya, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Kita cobain karena saya pribadi belum pernah nyobain pertarungan antara kopi hitam dengan manual brew bukan melawan ya, perbedaannya dengan si espresso ice black atau long black atau americano. Nah, ini sambil nungguin dia turun juga, dan ini udah di 200 gram, cuman belum selesai habis. Kita ngebahas sedikit tentang perbedaannya. Ada beberapa orang yang nanya, apa sih bedanya long black sama americano? Kalau versi yang setahu saya adalah mirip-mirip ya. Ada yang bilang katanya long black itu dari espresso diperpanjangin, diberhentiin lama cairannya. Ada yang bilang nggak usah espresso doang, tapi maksudnya air panas dulu baru espresso. Ada yang bilang espresso dulu baru air panas. Cuman kalau benang merahnya sih ya sama-sama itu isinya espresso dan air panas gitu. Cuman saya kemarin dapat artikel americano itu sebetulnya dari bahasa espresso ini kan dari Italia apa Prancis?
espresso gitu. Nah cuman tentara Amerika waktu itu dia minum espresso itu nggak biasa gitu, karena itu kan kecil, padat, strong banget, jadi dia ditambahin air panas lagi, makanya jadinya namanya orang sana nyebutnya Americano, karena itu gayanya orang Amerika minum itu. Itu sih kemarin saya baca artikelnya mengenai Americano gitu. Tapi yang tadi kan sebetulnya long black, Americano, black coffee itu sebetulnya intinya sama-sama kopi hitam gitu, cuma beda style aja. Nah ini yang kita bedain adalah manual brew-nya. Oke, saya coba pindahin dulu ke gelas, nanti kita sama-sama kita cobain. Baik, saya sudah siapkan gelasnya ya. Yang pertama gelas ini dulu, ini kita buat ke, ini kayaknya lebih ke yang espresso ya. Espresso ini kita pakein, tambahin air panas. Coba kita lihat timbangannya. Ini di sini set. Ini espressonya 30. Kita pakai sampai, coba kita pakai dulu sampai di 120 dulu ya, biar sama-sama kita lihat si manual brew-nya dia nyampe nggak 120. Nah ini 123 dulu. Saya kesiniin dulu. Kita timbang yang ini dulu, yang manual brew. Oke. Note lagi, ini dengan biji kopi yang sama, house blendnya kopi pudak. Oke, bismillah. Oke, ups, banyak juga. 180. Yaps, ini 180. Ya, ini saya taruh sini. Ini berarti kan tadi 120 ya, berarti ditambahin lagi 60 biar sama-sama sama gitu. 60 sap. Oke. Nah. Oke, 60. Ya. Ini kita pindahin dulu biar nggak ini. Nah, ini kayaknya kita butuh pakai ini deh biar nggak panas. Bedakan sini. Ini mungkin saya pindahin ke sini. Nah. Oke, sekarang kita sama-sama cobain, bedain rasanya gimana. Kayaknya cuman ini karena cukup panas, saya butuh bantuan sendok kayaknya ya. Saya ngambil sendok dulu. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita cobain si dua kopi ini. Cuman ini karena agak lumayan panas. Kalau saya cobain ya lumayan bibirnya, jadi saya butuh bantuan sendok ya. Ini saya juga ada siapin di sini, isinya gelas air putih. Jadi kita bisa netralin di sini. Oke, ini saya aduk dulu. Oke, ini yang espresso pakai apa namanya? Pakai air panas. Oke. Jadi mirip kayak cupping ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cupping sih, kita cobain biasa aja kali ya. Oke, bismillah. Oke, saya netralkan dulu. Lalu yang berikutnya, yang ini yang manualnya, kita versi manual. Bismillah. Yap, benar sesuai prediksi saya. Nah, jadi sesuai prediksi yang ini dia kopinya memang lebih bitternya lebih ada, pahitnya lebih ada, lebih strong, lebih kayak boom gitu, ngagetin gitu kayak espresso. Karena dia kan memang basicnya si espresso ya, karena dia diseduhnya juga dengan tekanan tinggi dengan air panas yang cukup tinggi. Nah, kalau yang satu lagi ini dia lebih ke smooth gitu, dia lebih kayak light, lebih santai gitu, lebih apa namanya, lebih kalem, lebih tenang alah gitu. Silakan ya, jadi dia lebih, yang ini lebih kalem, lebih tenang gitu. Jadi yang pasti garis besar benang merahnya adalah ini dia lebih strong, lebih galak, lebih pahit, ini lebih lembut gitu. Kalau ditanya enakan mana, menurut saya sih balik ke selera dan lihat lagi kalau misalnya ini buat di rumah,
Ya ini lebih singkat, lebih ringkas ya dengan mesin espresso. Ini butuh dengan manual brew gitu, ada proses yang makan waktu lama. Ini dua-duanya dibikin dengan biji kopi yang sama. Bahkan dengan biji kopinya adalah sebetulnya ini house blend atau profilnya espresso gitu. Kalau misalnya ini saya bedakan dengan yang profilnya untuk manual brew, pasti dia akan karakternya lebih light. Baiklah, kesimpulannya adalah lebih tepatnya kalau yang pakai espresso long black ini dia lebih strong, kalau ini dia lebih soft gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman seleranya suka yang mana, dan apalagi nanti kalau misalnya mau buat jualan enaknya yang mana. Belum lagi sebetulnya ada satu lagi black coffee atau kopi hitam itu yang metodenya menggunakan cold brew gitu ya. Jadi dia diseduh dengan air dingin dengan proses waktu yang 8 sampai 12 jam, bahkan ada yang sampai 24 jam. Itu dia karakternya lebih lembut lagi, acidity-nya juga lebih lembut lagi. Cuman dia lebih awet. Kalau misalnya ditaruh di kulkas dia bisa sampai, kalau black coffee aja, kopi hitamnya aja tuh dia bisa 2 minggu lebih gitu. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan video singkat ini cukup bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, boleh cantumkan di kolom komentar atau silahkan DM saya di Instagram mengenai menu-menu minuman atau kopi. Oke, saya Didit, mohon pamit undur diri, dan kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf sebelumnya. Oh lupa, jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini boleh bantu like, share, dan subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Mohon pamit undur diri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya lebih memilih yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.